Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi autentikasi. Kita akan membuat halaman login. Nanti kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kemudian kita membuka proyek kita yaitu petugas. Kemudian kita menambahkan sebuah file yang namanya login.php. Di sini nanti skripnya saya akan menggunakan navbar. Oke, yang ini. Sini saya akan mengetik skripnya. Saya tidak mengkopinya, tapi saya mengetiknya. Oke. Sebelumnya di dalam skrip ini saya tidak menggunakan semuanya, saya hanya memakai sebagian saja. Saya tidak memakai bagian isinya. Oke, kita hapus saja sampai di sini karena ini tidak saya pakai ya. Oke, lanjut kita ketik skripnya. Type HTML. Enter. HTML sama dengan tanda petik 2N, kemudian hit. Oke, enter. Selanjutnya title bootstrap example garing title, enter. Kemudian meta cursor sama dengan tanda petik UTF-8. Oke, enter. Lanjut di meta name sama dengan viewport. Content sama dengan width sama dengan device garing datar width koma initials datar sama dengan 1. Oke. Selanjutnya being real titik koma sama dengan bukan titik koma tapi tanda petik 2. Stylistic serif sama dengan https garing cdn.jsdeliver.net garing npm garing bootstrap @ 4.6.1 bis, kemudian css bootstrap kemudian .min.css. Oke, selanjutnya script src sama dengan https:// cdn.jsdeliver.net garing npm garing bootstrap kemudian stylistic kemudian jQuery bukan bootstrap tapi jQuery @ 3.6
kosong dis jQuery dot slim dot min dot js petik. Oke, baru kemudian script. Oke, script, kemudian kita enter, kita lanjut. Script src sama dengan tanda petik https titik 2 garing cdn.jsdeliver.net npm kemudian garing popper.js at 1.16.1 garing dis garing umd garing popper.min.js kemudian script. Oke, selanjutnya kita ketik lagi script src sama dengan petik 2 https titik 2 garing cdn.jsdeliver kemudian .net garing npm garing bootstrap kemudian bootstrap 4.6.1 garing dis garing js garing bootstrap kemudian bundle kemudian min kemudian js Oke, selanjutnya kita ketik lagi garing head kemudian body kemudian garing body dan garing html. Oke, di sini saya sudah selesai mengetik scriptnya. Kemudian kita akan menambahkan animasi backgroundnya. Oke, kita menambahkan animasi background. Oke, jaringan. Maaf, di sini jaringannya kurang bagus. Di sini kita bisa memilih background apa saja yang kita suka. Saya memilihnya yang bagian sini. Oke, kita search. Kemudian kita tap CSS-nya. Saya taruhnya di sini. Kita tambahkan style dulu. Style, oke. Oke. Kemudian untuk headernya, di sini saya menggunakan font color black. Kita ubah white jadi black. Font colornya, oke. Black. Oke, black. Kemudian di bagian bawahnya ini saya akan menambahkan di sini
Yang ini headernya was sama dengan header. Saya tambahkan ini di atas body scriptnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan yang terakhir yaitu ini. Oke, selanjutnya kita tap di sini. Oke, selanjutnya untuk by Godcast ini saya mengubahnya menjadi misalnya sistem ini dibuat dengan penuh kasih sayang. Oke, ini misalnya. Atau enggak? Ini. Oke. Oh, sistem ini dibuat oleh nama saya saja ya, Iren. Oke. Selanjutnya untuk formnya kita nanti taruh di bagian sini. Oke, sebelum itu kita coba dulu tes jalankan. Kita Ctrl Save, kemudian kita panggil dia localhost lovelaundry garing login.php. Oke. Nah, beginilah hasilnya. Sistem ini dibuat dengan kita ubah. Sistem ini dibuat oleh Iren. Kita Ctrl Save. Lalu oke, sistem ini dibuat oleh Iren. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan yang bagian atasnya ini. Buat atasnya kita tambahkan formnya. Di sini kita menggunakan script form input login. Oke, ini dia. Sini saya akan mengetiknya. Oke, selanjutnya kita akan buat grid-nya dulu. Kita akan buat grid basicnya dulu. Oke, kita menggunakan grid basicnya yang ini. Ini. Ctrl C. Kemudian oke, di sini saya tidak menggunakan yang ini. Kita hapus. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan script loginnya, input login. Oke, yang tadi ya, di sini saya akan mengetiknya. Oke. Form netcode sama dengan post action sama dengan check login .php. Oke, lanjut. G plus sama dengan input garis mendatar grup
MB2. Oke, lanjut. Span kelas sama dengan input dan datar grup teks, kemudian email garing span. Oke, selanjutnya kita input kelas sama dengan form control recruit, kemudian recruit tipe sama dengan ketik 2 teks, kemudian name sama dengan ketik 2 email, kemudian sama dengan spasi placeholder, kemudian sama dengan masukkan email. Oke. Next. Masukkan email. Ini ada error. Text name email placeholder. Oke. It's placeholder. Oh ya, maaf. Sini tidak ini. Di sini ini. Oke, selanjutnya kita ketik lagi input kelas sama dengan ketik 2 for datar control, kemudian recruit maaf, sudah itu. Kita garing div. Oke. Selanjutnya div kelas sama dengan input garis mendatar grup MB garis mendatar. Oke, selanjutnya kita enter, lalu kita span kelas sama dengan ketik 2 kelas input garis mendatar grup, kemudian garis mendatar lagi teks, kemudian kita kasih nama password. Oke, kemudian password span. Oke, selanjutnya kita enter lagi, kemudian kita ketik inputannya, input kelas sama dengan form. Oke, form, lalu garis mendatar kontrol, kemudian kontrol kita recruit tipe sama dengan kita ketik sini password. Oke. Maaf, di sini bukan teks ya, tapi iklan, tapi email. It's tipe password teks password. Oh ya, maaf. Ini teks.
Oke, selanjutnya tipe password, kemudian di password kita klik lagi name sama dengan pass, kemudian placeholder, oke, sama dengan klik 2, masukkan password. Oke, masukkan password. Oke, kita lanjut. Sini input kelas sama dengan btn garis mendatar btn btn garis mendatar ya, oke. Sukses, kemudian sukses tanda petik sini kita tambahkan, kemudian kita ketik tipe sama dengan submit, kemudian ketik value sama dengan login, petik, oke, kemudian garing dd, oke. Selanjutnya kita klik form. Oke, di sini saya sudah selesai mengetik skripnya. Oke, selanjutnya kita mengambil di input group. Oke, kita ambil di input group lagi skripnya. Saya menggunakan defaultnya ini. Oke. Web. Kemudian saya menaruhnya di oke. Selanjutnya di default sini saya mengubahnya menjadi email. Oke, kemudian untuk inputan ini saya memindahkannya di sini. Oke, selanjutnya masukkan email. Oke, kita hapus yang ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengambil lagi kembali ini. Lalu kemudian saya menaruhnya di sini. Oke, lalu lanjut di default sini saya mengubahnya mengganti menjadi password. Oke, selanjutnya di password ini saya menaruh inputan ini. Saya menaruh inputannya ini, memindahkannya di sini. Oke, Ctrl V. Oke, kemudian untuk skrip aslinya ini kita hapus. Oke. Oke, seperti ini hasilnya. Begini tampilannya. Selanjutnya kita form untuk input ini Oke, form untuk inputnya ini. Lalu pertama ada email,
email, kemudian kedua ada password. Oke. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Ctrl save dulu. Oke, begini. Ini hasilnya, bentuknya seperti ini. Kemudian, oke, selanjutnya akan kita buat dia agak ke tengah sini layar. Kita akan gunakan S4 ini, kita pakai jadi MX garis datar auto. Kemudian di sini headernya saya tambahkan BR biar dia agak turun. BR ini untuk enter, kemudian formnya untuk form ini untuk enter, kemudian form dia agak turun ke bawah. Form ini dia agak turun ke bawah, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya jangan terlalu dempet ke atas kayak tadi ya. Jadi kemudian di MB3 ini kita ganti jadi 2 biar dia lebih rapat sedikit. Oke, sekarang kita Ctrl S, kita jalankan. Oke, biasanya seperti ini. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita perlu kasih kecil ukurannya. Di SM4 ini kita taruh 3. Oke. Lalu kemudian kita kasih kotak, kita menggunakan di sini kita gunakan di sini utility. Kita gunakan scriptnya yang default, so kita cari dulu default. Oh, ini dia. Oke. Kita pilih yang default shadow ini. Kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di sini. Maaf. Sebelum kita Ctrl C, kemudian kita taruh di sini. Default shadow. Kemudian auto. Oh, maaf. Ambil yang ininya saja. Oke. Dan taruh di sini. Selanjutnya kita kasih judul
taruh H3 login petugas, kemudian H3 BR. Oke, selanjutnya kita tes jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini untuk form loginnya. Setelah itu kita akan tambahkan script untuk login. Kita buka scriptnya. Di bagian cek login. Oke, kita akan membuat sebuah halaman baru yang namanya checklogin.php. Oke, langsung saja. Cek login.php. Oke, di sini cek login.php-nya ini saya menggunakan script yang tadi saya buka. Oke, di sini scriptnya saya akan mengetiknya. Kita ketik script cek login ini. PHP garing script, enter garing script ini diletakkan pada halaman checklogin.php. Oke, kita enter, kemudian garing mengaktifkan session PHP, mengaktifkan session PHP. Oke, selanjutnya session underscore start dalam kurung titik koma enter, lalu kemudian menghubungkan dengan koneksi. Oke, selanjutnya include tanda petik 1 konektor. Oke, include dot satu PHP. Oke, selanjutnya titik koma enter, garing lanjut di fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Oke, kemudian kita include petik 1 cek input.php. Oke, titik koma, lanjut kita garing lagi menangkap data yang dikirim dari form. Oke, dari form, kemudian tanda dolar, username sama dengan
username sama dengan username sama dengan input. Kemudian dalam kurung dolar, tanda dolar. Oke, kemudian underscore post. Kemudian underscore post, dalamnya kita taruh ini. Ketik username. Selanjutnya titik koma. Oke, selanjutnya tanda dolar lagi, kemudian sandi sama dengan input dalam kurung tanda dolar post sandi. Kemudian garing menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Oke, kemudian tanda dolar data sama dengan MySQL I underscore num underscore rows. Kemudian dalam kurung tanda dolar data kemudian titik koma, lanjut menyeleksi data. Oke, kita salah, kita hapus dulu ini. MySQL query dalam kurung tanda dolar konektor koma tanda petik 2 select bintang from tabel underscore admin where username sama dengan petik 1 tanda dolar username username. Oke, selanjutnya username and sandi sama dengan titik 1. Oke, sandi. Oke, selanjutnya titik koma, enter. Sudah enter, kita lanjut. Kita lanjut lagi, enter di sini. Garing menghitung jumlah data yang ditemukan. Oke, kita enter. Kemudian kita kasih tanda US, tanda dolar, cek sama dengan MySQLi underscore num underscore rows. Kemudian dalam kurung data. Oke. Selanjutnya data kita kasih titik koma. Oke. If kemudian dolar, tanda dolar, cek lebih besar dari 0. Kemudian kurung kerawang, enter, tanda dolar underscore session tanda petik 1 username sama dengan tanda dolar lagi username koma underscore tanda dolar lagi underscore
session lagi, kemudian tanda petik status. Oke, selanjutnya sama dengan tanda petik 2 login. Oke, selanjutnya titik koma, lanjut header location titik 2 index.php titik koma, taruh di sini. Oke, selanjutnya kurung kerawang, kita taruh else, baru kurung kerawang lagi, header dalam kurung tanda petik location titik 2 index.php tanda tanya pesan sama dengan gagal. Oke, kemudian titik koma, lanjut kurung kerawang, enter, tanda tanya lebih besar. Oke, di sini saya sudah selesai mengetik script untuk cek log. Oke, di sini kita diminta untuk membuat satu halaman login lagi, satu halaman lagi untuk cek inputnya. It's yeah. Tambahkan struktur lagi tuh check in input.php. Oke, selanjutnya cek inputnya ini di scriptnya ini ada di halaman sendiri lagi, itu yang di sini. Oke, sini saya akan mengetik script untuk cek inputnya. PHP running script ini diletakkan pada sebuah halaman dengan nama check input.php. Enter, garing lagi, kemudian script fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Kemudian lanjut function input dalam kurung tanda dolar data kurung kerawang, kemudian di kurung kerawang dolar data sama dengan trim dolar tanda dolar, kemudian data titik koma. Oke, selanjutnya tanda dolar, kemudian kita ketik data lagi, kemudian sama dengan strip slash is dalam kurung tanda dolar data
titik koma, data sama dengan HTML spesial cars, kemudian ada dolar data. Oke. Return data dan kita kurang terawang lagi tanda tanya. Oke. Selanjutnya oke, saya sudah mengetik skripnya. Selanjutnya di sini skrip ini diletakkan pada sebuah halaman dengan check input. Oke, check input.php fungsinya mencegah inputan karakter yang tidak sesuai fungsi input return straight placers. Oke. Kemudian check inputnya ini diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. PHP-nya kemudian tertutup di bagian ini. Kemudian di sini di session start ini kita harus mengaktifkan session. Jadi pada saat login itu kita harus aktifkan sessionnya, kemudian menghubungkannya dengan database-nya. Untuk menghubungkan dengan database-nya, kita ambil yang connector.php-nya ini. Kemudian kita letakkan di check login. Kemudian di sini saya letakkan oke, saya letakkan di sini. Selanjutnya PHP-nya kita hapus karena sudah ada. Oke. Kemudian di sini untuk cek inputnya ini dia masih di dalam. Kita buat sebuah variabel menangkap data yang dikirim dari home. Oke, di sini bukan koneksi check input konektor PHP check input PHP input. Oke, kemudian kita ke login. Kemudian kita untuk terangan sini kan cek inputnya dia masih ada di dalam
Kemudian kita buat sebuah variabel untuk menangkap data yang dikirim dari form. Ya, form yang ini jadi form ini kan dia mempunyai nama email dengan pas. Jadi pada saat kita kirim selanjutnya maka datanya akan dikirim dan ditangkap. Dicek login sini. Ditangkap untuk post username dan disimpan ke dalam username. Oke, kemudian kita lihat kembali di login. Yang ditangkap adalah email dan pas. Oke. Dan di login cek login sini dia menangkap kita ubah username-nya menjadi email dan selanjutnya kita ubah jadi pas. Oke. Oke, kemudian di sini dia menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai kita ganti. Di sini menjadi menyeleksi data petugas dengan username kita ganti email. Kemudian di sini dia dan password pakai yang sesuai. Nah, kemudian sini kan dia menyeleksi data petugas dan email password. Oke. Berarti di sini select bintang from tab admin. Kita ganti select bintang from petugas where email kemudian and password. Kemudian where email ini diambil dari username sini, kemudian and password ini diambil dari variabel sini. Oke, selanjutnya jika ditemukan maka dia akan menyimpan di dalam session yang namanya session username ini. Dia simpan email, kemudian di sini dia simpan email. Kemudian session status dia simpan nama login. Setelah itu jika berhasil, maka dia akan membuka halaman. Lihat dulu halaman yang di luar. Oke, ini dia halaman. Oke. Kita lihat. Maaf. Kita lihat dulu di yang tugas pertama, berarti dia akan membuka. Berarti dia akan membuka karyawan.php. Maaf, bukan karyawan. Sini tugas membuka tugas.php. Kemudian jika gagal maka dia akan kembali ke login. Kembali ke halaman login. .php.
Selanjutnya seperti ini. Oke, jadi saya jelaskan. Jadi saya ulang lagi, saya jelaskan dulu di sini. Session startnya ini itu untuk menghubungkan dengan koneksi database. Kemudian fungsi ini untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai, kemudian menangkap data yang dikirim dari form, kemudian menyeleksi data petugas dengan email dan password. Kemudian sini ada username input dan sini ada password. Nah, di username ini variabel ini untuk menangkap parameter dari email dikirim dari halaman depan email ini, kemudian pass. Oke. Passwordnya, kemudian di bagian bawah sini sandi klik post, kemudian akan mencari select bintang from petugas web email, username, and password sandi. Oke, isi variabel username ini dan password, kemudian sandi dengan username ini dengan email, kemudian sandi ini dengan password, kemudian dia akan menyimpan username ini ke email. Jika benar dia akan ke petugas, lalu kemudian jika salah dia kembali ke login. Jadi kemudian kita di sini ada penulisan kesalahan, dicek login, kita ubah namanya, kita rename. Kita ubah menjadi oh ya, saya cocok. Oke. Setelah itu cek di login. Oke, di form ini dia akan membuat inputannya email, tipenya adalah teks, dan password tipenya adalah password. Kemudian methodenya adalah post. Kemudian di sini ada post, maka dicek methodenya ada post. Jadi dicek login ini harus ada post. Kemudian kita kembali ke login. Nah, setelah kita klik tombol kemudian kalau kita dia akan cek login ini, dia akan menjalankan cek login dan cek login ini. Jadi oke, sekarang kita coba testing. Kita cek. Kita lepas Ctrl C. Oke. Nah, sekarang kita mengisi data sembarangan dulu. Oke, maka dia kembali login dengan mengirimkan pesan gagal. Nah, kalau bagaimana dengan loginnya benar, kita cek dulu ini.
Kita buka akun admin. Kita cek dulu di data di petugas. Oke. Ini Dinas Maku, emailnya dinasmaku@gmail.com. Kita tulis di sini. Dinasmaku gmail.com. Kemudian passwordnya adalah oke. Kemudian kita klik login. dinasmaku@gmail. dinasmaku@gmail.com. Error. Coba kita kembali cek lagi di Visual Studio Code-nya. Oh ya, maaf, di sini saya double dengan PHP. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali ke nama dinasmaku@gmail.com. Sandinya 1234566. Oke, ini sudah berhasil. Jadi ini adalah kita membuat form input login